enggak gitu. Kosong. Si orang Nahu nggak datang nih. Sekiranya nggak ada. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami hormati dan muliakan ayah bunda, bapak ibu, abang kakak, adik-adik semuanya. Semoga hari ini menjadi barokah wasilah kita diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersyukur pada Allah dan bersolat kepada Rasulullah. Semoga tercurahkan sama kita selama hidup di dunia dan sampai di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Masuk kepada hari ini adalah kajian online subuh ke-23. Tepat hari ini kita melaksanakan puasa ke-23 dan insya Allah masih tetap semangat, tetap sehat walafiat, insya Allah sampai di hari terakhir Ramadan. Amin. Mengenai bahasan hari ini Bapak Ibu jemaah semuanya, kita akan membahas tentang 4 sujud yang terdaftar di dalam syariat. Apa-apa saja itu? Apakah termasuk sujud setelah doa? Kadang-kadang kita asal habis doa kan siap sujud lama. Nah, itu sujud apa berarti yang dinamakan? Saya pernah sempat ditegur juga tuh Pak Yo, waktu di Pakam. Itu sujud apa? Tak bilang sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Ya bisa melaksanakan sholat 5 waktu semuanya. Habis itu saya sujud syukur. Oh, bukan kayak gitu caranya. Itu nggak ada dalilnya, jangan dibuat. Nanti kau diikuti jamaahmu sesat katanya gitu. Ah, masa tak pelajari? Rupanya memang iya Bapak Ibu, sujud itu yang terdaftar ada 4. Yang pertama, ini belum dihapus pula, sujud sholat. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah. Yang keempat, sujud syukur. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin selama ini kita kan sudah tahu, tapi mungkin banyak yang lupa. Dan juga ini bermanfaat karena kita kan share. Jadi kalaupun kita sudah tahu, nanti insya Allah yang nonton videonya yang belum tahu jadi tahu. Mengenai pembahasan sujud pertama, sujud di dalam sholat. Sujud dalam sholat ini seperti biasa, sujud yang dibacakan dengan lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sujud di dalam sholat tidak ada masalah. Kalau dilakukan terpenuhi rukun, kalau tertinggal dia maka sholatnya batal karena termasuk dalam rukun. Yang kita bahas ini adalah yang 3. Kemarin beberapa hari lalu kita pernah laksanakan sholat subuh nggak pakai doa kunut. Nah, gimana seharusnya? Apakah dia harus kan melaksanakan sujud sahwi? Jawabannya iya. Karena sholat subuh di antara sunnah-sunnah kemarin kan ada 24 Pak ya. Sunnah-sunnah itu kan banyak. Tapi sunnah abi'at, sunnah muakkad yang paling dipentingkan itu ada 2. Membaca tasyahud yang awal sama membaca doa kunut pada sholat subuh. Jadi kalau kita terlupa baca sholat subuh, baca kunut di sholat subuh, kita dianjurkan sujud sahwi. Walaupun kalau nggak sujud sahwi nggak apa-apa karena kan hukumnya sunnah. Nah, gimana caranya? Habis mau fil alamin innaka hamidum majid, mau salam, sujud dulu 2 kali, sujud sekali kayak biasa sujudnya bacaannya subhanallah man la yanamu wa la yasmu. Artinya Maksudnya Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Duduk lagi sebentar, duduk istirahat, baru sujud lagi, baca seperti itu lagi, baru duduk tahiyat akhir, baru salam. Itulah kita mengingatkan sujud sahwi ini atas manusia itu punya kehilafan. Jadi pengertiannya Bapak Ibu, sujud sahwi itu sujud yang dilakukan manakala kita ragu tentang rakaat sholat yang bertambah atau berkurang, lebih atau kurang. Pokoknya kalau udah ada ragu,
maka diharuskan dia sujud sahwi. Kita pernah waktu itu Pak Yule, kali pernah Bapak Ibu jadi makmum di sini, ketinggalan sujudnya karena tidur gitu ngantuk capek kali. Kok baru sekali, kok kami lama kali sujudnya. Rupanya kayaknya sujudnya sekali gitu. Atau ada beberapa yang imam juga lupa oleng gitu kan waktu sholat asar, lupa rakaatnya sekali Bang Henry. Jadi masih 3 rakaat, kami dah salam semua, nggak ada yang negur. Nggak ada yang negur, rupanya udah siap baca doa, zikiran, kurang. Kalau udah dipastikan kurang, karena ragu, langsung naik lagi berdiri, tambah rakaat dulu, jangan langsung sujud sahwi, karena kan kurang rakaat. Tambah rakaat, siapkan tambah 1 rakaat, barulah masuk sujud sahwi. Gitu Bapak Ibu ya. Bedanya dia kalau yang ditinggalkan hanya sunnah, maka sujud sahwi saja. Tapi kalau yang ditinggalkan rukun, maka dia ulangi 1 rakaat ditambah, baru dia lakukan sujud sahwi. Itu ya, nanti kita bisa tes lagi. Ece-ecenya lupa. Jangan ya Allah, jangan sampai lupa. 3. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini Bapak Ibu ada banyak tempat ayat-ayat sajadah yang menjelaskan tentang sujud di dalam Quran. Ketika ayat itu dibaca, kita didengarkan di dalam sholat, maka kita di dalam dan di luar sholat kita diharuskan untuk sujud tilawah. Kalau biasanya kita kan sama santri Darul Mustaqim punya Pak Slamet itu kan Pak Yul Jumat kan baca ayat sajadah. Itu ada surah yang pendeknya, cuman itu yang disunahkan Rasulullah kalau tiap subuh Jumat bacanya itu sekitar 1 lembar. Nanti kalau udah siap dibacakan sampai ayat sajadahnya itu, rakaat pertama sujudlah kita sujud tilawah. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya itu Maha Suci Allah telah menciptakan, memberikan pendengaran, penglihatan sama kepadaku gitu kan. Dan Maha Suci Allah atas segalanya, segala yang Dia ciptakan. Itu artinya pemujaan kita kepada Tuhan di sujud tilawah. Nah, kalau misalnya didapatkan di luar sholat, gimana Bapak Ibu? Nah, lihat kondisinya. Yang disunahkan itu kan di dalam sholat. Kalau didapati di luar sholat, bisa kita laksanakan, cuman lihat-lihat tempatnya. Nggak mesti kita ngambil wudhu. Kalau kita dengar ayat-ayat sajadah, langsung aja sujud, tapi tempatnya ditengok-tengok. Kalau misalnya kotor agak dibersihkan. Pokoknya niat kita untuk mengagungkan ayat-ayat itu, mengagungkan Allah SWT. Terakhir, sujud syukur. Sujud syukur ini tidak ada waktunya Bapak Ibu, tidak ada waktunya, tidak ada syaratnya, tidak perlu wudhu. Kalau dia mendapati ada sesuatu yang luar biasa yang masuk di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, ada hal yang tidak pernah terjadi tapi terjadi kala itu, maka dia disunahkan melakukan sujud syukur. Bacaannya nggak ada bacaan khusus, tapi kalau ini kita di Fiqhul Islam, mana tahu ada ininya, bacaan khususnya. Nggak ada. Yang disunahkan sujudnya saja, tapi kalau dianjurkannya itu jangan lupa membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau dilengkapi dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau alhamdulillahi ala kulli nikmatillah, atau yang segala macam yang kita hafal boleh Bapak Ibu. Nah, sujud syukur ini kan tadi garis besarnya kalau ada sesuatu yang besar yang datang di hidup kita. Cuman kita kebiasaan gini Bu, kalau habis sholat kan kita doa. Ya Bapak Ibu, habis doa udah siap alhamdulillah. Sebelum beranjak itu kan kita kebiasaan sujud dulu gitu. Sujudnya itu nggak ada ngomong apa-apa, cuma pengen sujud karena mungkin beban hidupnya banyak, atau bersyukur karena udah bisa melaksanakan sholat. Nah, itu ditanya waktu itu saya Bang Indri sama dulu sering ngelakuin kayak gitu. Pokoknya saya anggap itu sujud syukur karena melakukan sholat 5 waktu itu bagi saya udah luar biasa. Tapi ditegur sama guru waktu di Pakam, sujud apa? Sujud tilawah, sujud syukur. Mana ada sujud syukur kayak gitu? Ya Ustaz, ini kan
udah berhasil kita melaksanakan susah payah 5 waktu, itu kan keberhasilan yang luar biasa. Ada, itu kewajibanmu katanya. Itu kewajibanmu, itu bukan hal yang besar. Jadi nggak perlu kayak gitu. Nanti dicontoh orang nambah hukum baru. Nah, gitulah kira-kira Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya Pak Dimin masih sering juga itu melakukan Pak Imam. Ya terlepas dari itu Allah a'lam bishawab, tergantung niat masing-masing. Dan Bapak Ibu, selesailah materi kita tentang sujud-sujud ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Untuk penutup, kemarin Bapak ini minta izin bantu karena kenapa nggak sholat subuh di sini. Kami buat iktikaf Pak Yol di Tanjung Rawa sama anak komunitas Berani Hijrah. Jadi Bapak Ibu kalau udah Ramadan 10 hari Ramadan terakhir itu Rasulullah menganjurkan kita iktikaf. Makanya tahun depan insya kita buat sini mengenai rame-rame. Ya kan Pak Yol ya? Macam-macam dulu lagi kan. Jadi anak-anak ini pun ada yang terbina aja. Jadi kenapa enggak itu? Karena salah satunya itu iktikaf ini banyak manfaatnya, terutama melembutkan hati yang keras, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak di rumah Bapak Ibu? Bisa, tapi laki-laki sunnahnya di masjid. Kalau perempuan sunnahnya di rumah. Karena istri-istri Rasulullah iktikafnya di rumah. Gitu ya. Kalau di rumah gini Pak Yor, malam 22 semalam bisa menghindari, tenang kalau di rumah. Enggak tidur bisa sampai pagi. Tapi tadi malam coba lagi di rumah nggak bisa tidur Bapak ini, karena memang udah diajarkan sama kiai-kiai kita ini dari buku, dari kitab. Kalau di masjid itu termotivasi, banyak orang yang buat baik di lingkungan orang-orang yang beramal soleh, ada yang ngingetin. Kalau di rumah Bang lewat satu aja tidur semuanya gelap. Tadi pagi hampir kami nggak sahur Bapak ini, udah jam 5 kurang, udah ngaji baru terbangun. Untung mama sigap cucuk. Dan terakhir untuk masalah majelis, ini kan kita tadi malam saya udah janji juga Bapak ini sama anak-anak. Kita kayak mana buat ini? Itu yang abang buat kajian-kajian itu plan ya sebenarnya, udah tak kompor-kompornya gitu lah Bang. Orang itu pun sebenarnya udah ada niat, cuman kadang-kadang macam awal dulu ngantuk nggak bisa dilawan. Kalau ngantuk nggak apa-apa Bapak ini, yang awal palanya gini, diajak ngaji nggak mau, tapi di sana main mercon, nah gitu itu pala. Kayak kemarin kan subuh diajak subuh bersamaan nggak mau, tapi main mercon, nah itu gubernurnya itu kasihan kan. Tapi bayangin awak dulu pun kayak gitu ya kan, nggak apa-apa. Insya Allah nanti biar bisa bareng-bareng. Jangan lupa Bapak Ibu, kita nanti insya Allah malam Rabu, Selasa malam Rabu malam ke-25 udah bisa buka zakat fitrah insya Allah, yang kita salurkan itu menjadi senyuman bagi para mustahak dan menjadi berkah bagi kehidupan kita. Hari ini kita berdoa, yang menyampaikan tidak lebih pintar, tidak lebih banyak ilmunya daripada yang mendengarkan, tapi berdoa dari majelis ini mudah-mudahan kita diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, disembuhkan sakitnya, dan dimudahkan segala urusannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubana wa dawa'iha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم اجعلنا من أهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf, ada Allah kita ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.